Nah, saiki aku nyoba cerita masalah mlebu nang Sabta Pratala. Setiap manusia sebelum dilahirkan itu dia akan masuk ke alam ruh dulu, baru ke alam kandungan. Sabta Pratala pertama itu adalah alam yang ada di dalam sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Itu ada 7 tahapan, ada 7 alam. Ono Sabta Pratala, Sabta pitu Pratala alam. Tak urut dhisik, cek engko cek rada paham. Pertama yang dialami yang dilalui adalah alam Ahadiyah. Yang kedua alam Wahidiyah. Yang ketiga adalah alam Wardah. Ahadiyah, Wahidiyah, Wardah. Yang keempat adalah alam arwah. Di alam arwah inilah nanti Allah meniupkan ruhnya untuk mengisi jasad yang ada yang masih berbentuk gumpalan darah itu. Nah, setelah alam arwah, engko mudhun maneh jadi alam misal. Mudhun maneh jadi alam ajsam, mudhun maneh dadi insan kamil. Sempurna dadi manungsa tapi esuk ning jero weteng. Nah, umure setiap alam iki mang 40 dina, 40 hari. 40 hari kali 7 pira? 280. 280 dibagi 30 lek per bulan 30 asumsine persis 9 wulan 10 dina jabang bayi lahir ya. Jabang bayi bakal lahir. Iku lek diplekno nang Al-Qur'an insyaallah pas. Jadi ketika Allah meniupkan ruhnya pada hari ke 40 ke 4. Makanya jadi ini sebelum itu sudah berwujud, sudah ada kehidupan sebenarnya secara medis, tapi belum sempurna. Makanya jadi ini ono salah satu hukum di negara-negara Islam di Mesir maupun di Indi untuk pengguguran aborsi sebelum 40 ke 4 itu bisa disahkan. Soalnya apa? Dianggap sing ana di jero iki masih dalam bentuk naluri, bukan ruh. Iya, bukan belum arwah, ruh sing Allah tiupkan ke dalam janin itu tadi. Naluri berarti yang sekelas hewani. Nah, ada negara yang menganggap, yang meyakini seperti itu, akhirnya cara dosa itu gak nemen-nemen. Tapi lek sudah 40 ke 4 dan seterusnya, itu wis berwujud manusia, ruh Allah itu wis sudah ditiupkan ke sana. Akhirnya cara dosa itu ya nemen. Nah, dari alam ajsam terus kemudian menjadi dalam insan kamil. Insan kamil inilah nanti 4 unsur sebagai pembentuk tubuh manusia, 4 anasir, bumi, banyu, geni, angin, itu akan melengkapi tubuhnya sehingga tubuhnya bisa sempurna, wujud manusia, ruhnya sudah ditiupkan, akhirnya lahir ke dunia. Lek tembange mijil iku metu. Lek ana jero iku mang isik masku mambang. Isik kambang. Saling bertautan nanti, saling bersambung dengan apa yang saya terangkan sebelumnya. Ini semacam ada benang merah yang memang menghubungkan semuanya. Tapi lek engko iso ndelok kabeh diturut ngono, oh iya iso ketemu gitu. Yang saya harapkan seperti itu. Nah, alam yang di dalam iku mang Sabta Pratala pertama sebelum manusia lahir 7 alam iku mang yo mulai Ahadiyah terus Wahidiyah terus Wahdah atau Wahdat baru alam arwah. Ahadiyah itu jangan dianggap bahwa itu Allah. Jangan. Ahadiyah itu adalah tetap ciptaannya Allah, bukan Allah. Allah bukan di situ, bukan bersemayam di situ. Jadi gini, kun
Allah sudah menyatakan kun untuk menciptakan manusia itu. Sabdo, Allah sudah menyabda. Ngendika kun, jadilah. Fayakun ini proses. Ahadiyah itu bukan di kunnya tapi fayakune. Terus Allah di mana? Wah, Allah di luar itu semua nanging anglimputi. Dan itu yang sulit kita bayangkan. Allah itu tetap tan kino yang ngopo, tan keno kino yang ngopo. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dicari tempatnya di mana, tidak bisa diande-ande. Enggak bisa. Allah di luar itu semua, tapi dia juga meliputi itu semua. Ini cuman kun yang mencipta manusia di akadiyah itu tadi, itu di luar Allah sudah. Masih sudah di luar Allah. Nah, kini meneliti secara jauh, ya, meneliti secara jauh. Jadi ini lek wong non sewu, lek wong dari ilmu pengetahuan, semua yang ada di dunia ini jadi dibagi loro antara pencipta dan ciptaan, ya kan? Antara pencipta sapa Allah, ciptaan semua yang ada, yang diciptakan pasti dalam bentuk materi. Entah itu materi yang kasat mata bisa dilihat, atau mungkin terlalu kecil nggak bisa dilihat, atau mungkin materi yang dalam bentuk energi. Semuanya sebenarnya materi. Baik itu alam gaib itu sebenarnya kan dia energi, ya kan, gelombang-gelombang elektromagnetik, gelombang listrik, energi yang mampu mungkin terlalu lembut, termasuk corona itu, ini sebenarnya ora iso, tapi dia ada. Karena terlalu kecil materi itu juga ciptaannya Allah semua. Di sisi lain, Allah sendiri sebagai pencipta dan maha segalanya, di sisi lain ciptaannya. Nah, kalau kita bicara masalah fisika, pertama jadi ini biyen ono fisika jenenge fisika klasik, ya. Dia menemukan atom, molekul, terus kemudian atom. Ternyata dalam perkembangan atom itu sudah diurai. Dulu atom itu adalah merupakan unsur terkecil dari semua benda. Jadi ini ngono lek teori fisika klasik. Ternyata atom itu dipecah maneh ambek Stephen Hawking. Ya. Dia menemukan inti atom. Inti atom itu dia ada neutron. Dari neutron itu memang proton dan ada kandungan elektron. Neutron dan proton orang di tengahnya, kemudian elektronnya mengelilingi dan dia bergerak. Ternyata itu bisa dipecah sampai sakmono. Berarti apa? Semua benda yang di alam semesta ini, ciptaan Allah ini, nggak ada benda mati. Kalau persyaratan benda itu hidup, dia bergerak, semua benda ini bergerak, tapi kayak motornya gini sih nggak kuat ndelok. Itu kalau dipecah secara detail akan ketemu inti atom itu mang. Di sana ada elektron, proton dan neutron. Dia bergerak secara secara dinamis, ya. Tetap ngono, dan pergerakan itulah zikir kepada Allah. Jadi gak ono iku lek sing cilik, lek diunggahno maneh. Sekali saiki sama maneh planet kita bumi berrotasi mubengi matahari revolusi, bulan juga berotasi pada porosnya berevolusi kepada bumi, bareng bumi berevolusi kepada matahari. Matahari ternyata ada yang lebih besar pusatnya planet, dia mengelilingi seperti itu galaksi. Mari galaksi nova, supernova, marono kok ono universe. Setelah universe, ternyata di atas universe ono multiverse. Multiverse itu ternyata lihat delok maneh dia akan semacam cluster ngono. Cluster itu wis gede, ternyata ada super cluster, multi cluster. Aku lek delok ya Allah. Tapi lek kene diulur terus dawa terus lho, suwung. Disuwung itulah. Itu tetap juga ciptaan Allah, dan di situ Allah juga ada. Kecil loh sampai iku mang. Inti atom, ternyata inti atom sing ditemokno Stephen Hawking iki jarene ana teknologi yang bisa menembus itu lagi, mengurai itu lagi. Lah iku mang inti atom iku mang Stephen Hawking kan menemukan kuanta, akhirnya diarani
fisika kuantum. Akhirnya ketemu chip, macam-macam, semua peralatan bisa diperkecil, mikro, nano dan segala macam. Akhirnya koyo HP, koyo segala macam peralatan elektronik akhirnya cukup cilik ae wis iso digawe secanggih itu. Di dalam inti atom iku mang neutron, elektron dan proton dipecah maneh, akhirnya ternyata di sana ditemukan gelombang energi. Gelombang energi itu apa? Itu ya benda kan Mas Yan. Dan itu ciptaan Allah. Dan gelombang itu, benda itulah yang sampai sekarang itu dengan mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan manusia sampai segitu, itu yang dinamakan kun. Jadi fisika kun jadi nilai karani. Tadi fisika klasik naik ke fisika kuantum, saiki fisika kun. Lah kun itu ya berarti sapa? Ya Allah lagi, bukan Allahnya, tapi itu sabdonya sih kan belum Allahnya. Terlalu maha, terlalu tinggi dan terlalu sakral kalau Allah itu ditempatkan di situ. Itu cuma hasil ciptaannya. Nah, lek diurut ya, iki rada loncat titik gak apa-apa, tapi nanti ada hubungannya, ada benang merahnya. Lek diurut gini, kita kalau mencari Allah, dulu sudah pernah saya terangkan bahwa pendekatan untuk pencarian Allah, pengenalan Allah ya, itu bisa lewat 4 macam jalur. Ono sing ma'rifatullah bi ismihi, ma'rifatullah bi sifatihi, ma'rifatullah bi af'alihi, ma'rifatullah bi zatihi. Mau aku ngomong, kita akan bicara masalah level ma'rifat. Nah, untuk menyambung ke sana, 4 macam pendekatan pencarian Allah ini coba kita urai. Ma'rifatullah bi ismihi berarti pencarian eksistensi Allah, dalam hal ini sebatas pengetahuan manusia, itu dari nama Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan segalanya sampai 99 nama itu. Oh, Allah itu maha pemurah. Semua yang pemurah itu berarti pletiing Allah. Sebagian kecil sifat Allah. Oh, Allah itu maha besar, Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha Rahman, Rahim. Semua yang baik-baik ini berarti adalah itu sumber dari Asmaul Husna, berarti apa? Sumber dari Allah itu sendiri. Kita bisa menggambarkan mungkin sebagian kecil Allah itu berarti kayak inilah dari asmanya. Ada ma'rifatullah bisifatihi, dari 20 sifat wajib Allah, termasuk 20 sifat mungkarnya. Ono wujud, kidam, bakok, mukhalawatul ibadihi, qiyamul binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah dan segala macamnya. Wujud Allah itu pasti wujud, meskipun kita nggak tahu, wis kita kudu percaya. Berarti Allah itu ada, nggak iso kita pungkiri. Tapi wujudnya gimana itu yang masih dalam pencarian semuanya. Kidam, bakok dan segala macamnya itu pencarian Allah dari sifat 20-nya itu. Ma'rifatullah bi sifatihi, ma'rifatullah bi af'alihi. Af'al itu adalah hasil perbuatan, hasil ciptaan Allah. Semua termasuk materi yang terkecil dan materi terbesar itu tadi, itu adalah af'al, hasil ciptaan Allah. Semua yang ada di dunia ini. Jadi kita belok gunung kok api, ya masya Allah, subhanallah. Kita menyebutkan seperti itu. Kita mengagumi bukan gunungnya, tapi penciptanya. Delok barang apa yang mengagumkan, loh, ciptaannya koyo ngene apa meneh sing nyiptakno kan gitu kan. Nantinya ke sana. Itu akan memperkuat batin kita untuk mengenal Allah yang lebih dekat. Lah baru ma'rifatullah bizatihi, inilah yang paling sulit. Pencarian Allah berdasarkan zatnya. Nah, zat Allah seberapa jauh kita mencari, ya, pencarian kita itu nanti pada tahap itu tadi. Pada tahap di apa itu alam akadiyah tadi. Dibawahi alam wahidiyah. Ahadiyah, ahad itu ya satu,
Wahid itu ya nomor satu. Itu aja 2 lapis, itu pun masih ciptaan Allah, bukan alamnya Allah. Kita hanya sebatas itu bisa mengenal Allah, nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih. Dari 7 alam itu tadi yang dilalui manusia, ya itu masih pleteking Allah, itu manusia sudah bisa sempurna di dalam rahim. 7 alam itulah yang disebut Sabto Pratolo, tapi sebelum kelahiran.